Berita mengenai kekerasan perempuan dan anak seringkali terjadi di Indonesia. Kami sebagai mahasiswa tenaga kesehatan akan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental terhadap anak dan perempuan dan stop kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi seseorang yang mengalaminya, baik kerugian secara mental maupun secara fisik. Kekerasan ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Salah satunya adalah kekerasan seksual, pelecehan, bahkan hingga ancaman-ancaman yang datang kepada korban. Hal-hal ini telah termasuk ke dalam salah satu pelanggaran dari hak asasi manusia yang nantinya akan berdampak besar bagi para korban-korbannya, terutama mental dan fisik. Kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak yang pertama yaitu kekerasan fisik terhadap anak. Apa aja sih contoh kekerasan fisik terhadap anak itu? Yaitu yang pertama seperti pukulan, tendangan, atau kegiatan fisik yang menimbulkan cedera bagi anak. Yang kedua yaitu kekerasan terhadap psikologis. Terhadap psikologis itu berupa bentakan, marahan, ataupun kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan kepada anak. Yang ketiga yaitu kekerasan yang mengandung seksual. Kekerasan yang mengandung seksual ini contohnya seperti pemerkosaan terhadap anak ataupun kegiatan-kegiatan yang mengacu pada seksual. Yang keempat yaitu ketelantaran. Ketelantaran ini di mana anak tidak diberikan tempat tinggal ataupun fasilitas makan, sekolah, jadi anak dibiarkan hidup dengan terlantar. Yang terakhir yaitu kekerasan terhadap keterlibatan pada masalah anak seperti dalam masalah belajar ataupun masalah sekolah. Orang tua selalu mengikut campur terhadap urusan anak dan mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan anak. Pertama, menyadari dampak negatif yang akan terjadi terhadap individu, keluarga, ataupun masyarakat. Yang kedua, menyadari bahwa hak perempuan itu akan bersifat bebas, hidup dengan sikap bebas. Yang ketiga adalah belajar preventif, yaitu belajar mengenai kesetaraan gender. Yang keempat adalah mengetahui bagaimana cara kita melaporkan kekerasan tersebut dan mendukung terhadap hukuman tersebut. Terima kasih. Upaya penting untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat mencakup beberapa aspek seperti satu, meningkatkan kesadaran tentang jenis kekerasan yang dapat dialami anak seperti fisik, emosional, seksual, atau penelantaran. Yang kedua, memberikan informasi tentang tindakan pencegahan seperti cara menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, mempromosikan komunikasi yang sehat, dan juga melibatkan anak dalam pendidikan mengenai perlindungan. Yang ketiga, edukasi mencakup sumber daya yang tersedia bagi anak yang menjadi korban kekerasan, seperti layanan dukungan psikologis dan juga medis. Yang keempat, menjelaskan prosedur hukum untuk melaporkan kasus kekerasan anak dan perlindungan hukum yang ada. Edukasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan mendukung, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa takut menjadi korban kekerasan. Masyarakat, sekolah, dan lembaga pemerintah biasanya berperan dalam menyediakan edukasi ini. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kekerasan pada perempuan. Apa aja sih kekerasan pada perempuan itu? Yang pertama ada kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini meliputi tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, ataupun tindakan fisik lainnya yang dapat merugikan atau melukai seorang perempuan. Yang kedua ada kekerasan psikologis. Nah, kekerasan psikologis ini meliputi seperti ancaman, pelecehan verbal, pelecehan emosional, ataupun kata-kata yang dapat merendahkan martabat seorang perempuan. Kemudian yang terakhir ini adalah kekerasan dalam hubungan. Nah, kekerasan dalam hubungan ini seperti dalam pasangan, seperti berlaku seenaknya kepada pasangan ataupun pelecehan seksual kepada pasangan. Nah, kekerasan ini harus dihindari supaya kita seorang perempuan dapat terlindungi dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal yang mengatur mengenai kekerasan pada perempuan.
Yang pertama, ada pasal 454 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa melarang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Tindakan ini termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang TPKS. Kemudian, ada pasal mengenai kekerasan seksual. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Ada pula pasal-pasal yang mengatur mengenai kekerasan, yakni yang pertama ada definisi kekerasan menurut pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang berbunyi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kemudian ada pula di pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.